kita akan belajar tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Ya, tema 3, ayo cintai lingkungan dan pembelajaran pertama. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama ada mengetahui manfaat sumber daya alam hayati, yang kedua mengetahui ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat, yang ketiga mengetahui cara merawat tumbuhan dan hewan. Baik, di situ terdapat teks bacaan yang harus kalian simak karena di sini ibu yang akan membacanya. Baik anak-anak, yuk kita simak bersama-sama. Pernahkah kalian berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam di sekitar kita banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kisah Dayu dan teman-teman. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Yudi, Abi, Rani dan Fido bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangannya sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajang namanya. Dia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk membuat kompos. Ayo ikut bapak ke kebun, jawab Pak Jajang. Pak Jajang mengajak Dayu dan teman-teman ke kebunnya. Di sana Pak Jajang itu memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, sapi, dan kambing. Dia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajang bercerita untuk membuat pupuk. Dengan caranya yang pertama ini, sampah daun kering dicampur dengan kotoran hewan ternak ditumbuk, kemudian didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut pupuk kompos. Untuk penjelasannya seperti itu. Nah, pupuk kompos ini mengapa bisa disukai para petani? Nah, pupuk kompos ini karena apa? Karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Ya, jadi pupuk kompos itu sangat penting untuk tanaman agar tanaman dapat berkembang dengan subur dan terhindar dari hama atau bunga. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah kalian apa yang dilakukan oleh Pak Jajang? Karena Pak Jajang sudah mengumpulkan daun-daun kering itu untuk membuat kompos. Nah, maksud dari yang dilakukan Pak Jajang itu apa? Nah, di sini Ibu akan menjawabnya. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Pak Jajang yaitu upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Nah, dari petualangan itu, Dayu dan teman-temannya pun semakin peduli dengan lingkungan. Mencintai lingkungan juga dengan cara kita ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang manfaat dari peduli lingkungan. Manfaat dari peduli lingkungan itu ada 5 ya Nana. Yang pertama itu kebun jadi subur. Yang kedua, hewan ternak jadi sehat dan gemuk. Yang ketiga, hasil panen berlimpah. Yang keempat, lingkungan harus bersih, indah dan nyaman. Apabila tidak bersih, tidak indah dan nyaman, maka tumbuhan dan hewan tidak akan hidup. Gitu ya. Terus yang kelima, hewan ternak menghasilkan daging, telur dan susu. Nah, di sini juga dijelaskan pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Baik, Ibu akan membacanya ya. Kalian dengarkan dan simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka
menghambat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalian ini para manusia harus bisa menjaga lingkungan dengan apa? Kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, misal membuang sampah. Kalian apabila lihat sampah di jalan harus dibuang di tempatnya, tidak dibuang sembarangan. Oke, hal yang seperti itu akan menyebabkan bencana banjir. Oke, untuk ayat apabila ini yang berbunyi puisi huruf ardi adu kaidakan akibat ladina min qablika na aksaruhum musyrikin, yang artinya katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan para pendahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, karena itu kita sekalian terdapat tabel yang di situ berisikan gambar tumbuhan dan hewan. Nah, kalian bisa mengerjakannya ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya ibu juga akan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, untuk ciri-ciri tumbuhan yang terawat ini yang pertama itu daun pasti berwarna hijau, bebas dari gulma atau hama, daun tidak rusak dimakan gulma. Untuk tumbuhan yang tidak terawat ini ciri-cirinya yang pertama layu, daun berwarna kekuningan, daun rusak dimakan gulma, dan tidak subur. Untuk ciri-ciri hewan yang terawat ini, hewan yang terawat yaitu satu, bulunya bersih, tidak berkuku, gemuk, bergerak kencang. Tapi untuk ciri-ciri hewan yang tidak terawat ini pasti bulunya kotor, berkutu, kurus, malas bergerak. Nah, apabila nih kalian atau kita melakukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat, sikap kita harus apa? Nah, yang pastinya kalau tumbuhan itu pasti butuh oksigen. Nah, butuh oksigen, jadi tuh tumbuhan itu hidup butuh oksigen dan pasti butuh air juga ya. Nah, kalau tumbuhan itu pasti akan merasa haus, juga merasa lapar. Jadi karena dia tidak bisa makan, jadi kita harus disiramnya. Jadi tumbuhan itu harus disiram setiap hari, kemudian dengan pupuk kompos tersebut, karena pupuk kompos itu yang mudah didapat oleh para petani. Nah, kemudian dibersihkan dari hama atau gulma. Untuk hewan, pasti kalau hewan kelaparan kalian akan memberi makan, kalau kehausan pasti akan diberi minum, kemudian diberikan tempat tinggal, dimandikan dan diajak bermain. Untuk setelah ibu menjelaskan materi tentang peduli terhadap lingkungan hidup, di sini ibu juga akan memberikan kalian tugas kelompok, yaitu melakukan observasi di sekitar rumah kalian. Nah, untuk apa? Untuk mengamati tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Setelah itu, hasil pengamatan tersebut akan disajikan ke dalam laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Untuk formatnya nanti akan ibu kirim, akan ibu kutipkan dalam Google Form dan ibu kirim ke WA group. Nah, ya, ibu juga mohon maaf ibu lupa karena tadi seharusnya ibu menanyakan cek kehadiran. Baik, ibu akan nanti bisa dibuat untuk lisannya aja di upload ya untuk siapa yang tidak hadir. Baik, untuk itu ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya itu, kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan dan lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Ya karena semua itu